Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang topik 6 di fase F kelas 12 semester 1 dan 2. Dengan saya Muhammad Hafiz Erlangga. Saya Ahmad Zaki Afan. Saya Kalisania Sosal-Sabila. Saya Nanda Hilani Kita Zara. Saya Fakia Putri Muharani. Baik, yang pertama di bagian identifikasi dan analisis CP fase kelas 12 semester 1 dan 2. Yang bagian rasional, mata pelajaran seni rupa fase F. Mata pelajaran seni rupa fase F berperan membentuk peserta didik menjadi individu yang kreatif, kritis, dan berkarakter melalui pengalaman artistik tingkat lanjut. Pembelajaran diarahkan agar siswa kelas 12 mampu memahami seni sebagai wujud gagasan, identitas, dan komunikasi visual dalam konteks kehidupan global. Seni rupa pada fase ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi personal, tapi juga sebagai sarana komunikasi sosial, refleksi budaya, dan media berpikir lintas disiplin. Peserta didik diajak untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengapresiasi keberagaman budaya serta teknologi visual yang kontemporer. Yang kedua, tujuan mata pelajaran seni rupa fase F yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menciptakan karya seni rupa yang bernilai estetis dan fungsional. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan terhadap isu sosial, budaya, dan lingkungan serta mengekspresikannya melalui karya. Yang ketiga, menguasai keterampilan teknik dan media seni rupa baik tradisional maupun modern, menumbuhkan kesadaran reflektif terhadap proses berkarya dan karya orang lain. Yang terakhir, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila atau P3, khususnya dimensi kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global melalui praktik seni rupa. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran seni rupa fase F. Untuk yang pertama, pembelajaran menekankan proses berpikir artistik tingkat tinggi yang mencakup eksplorasi, eksperimentasi, refleksi, dan inovasi. Yang kedua, kegiatan belajar bersifat kontekstual dan kolaboratif, melibatkan analisis fenomena sosial, budaya, dan isu global. Yang ketiga, peserta didik berperan sebagai perancang gagasan visual yang bertanggung jawab atas makna dan dampak karyanya. Yang keempat, integrasi lintas bidang, misalnya teknologi, desain, dan sains untuk memperluas wawasan dalam berkarya. Dan yang terakhir, penilaian menitik beratkan pada proses, produk, dan refleksi diri. Untuk capaian pembelajaran atau CP fase F kelas 12, pada akhir fase F, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengalami atau experiencing, yaitu mengeksplorasi penggunaan unsur seni rupa dan prinsip desain dalam benda-benda di sekitar karya seni rupa. Yang kedua, merefleksikan atau reflexing, jadi merefleksikan penggunaan unsur seni rupa, prinsip desain, dan fungsi dalam karya diri sendiri dan teman sekelas menggunakan kosakata seni rupa yang sesuai. Yang ketiga, berpikir dan bekerja artistik atau thinking and working artistically, yaitu menganalisis potensi alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar dan keterhubungan seni rupa dengan kelompok atau bidang keilmuan lain dalam berkarya. Yang keempat, menciptakan atau making atau creating, membuat karya seni rupa berdasarkan pengalaman dan atau hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan fungsi, penggunaan gaya atau teknik yang dikuasai. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berdampak atau impacting, menghasilkan karya seni rupa untuk mengajak orang lain merespon pengalaman sehari-hari, mengekspresikan perasaan, minat, dan atau isu sosial dalam masyarakat. Kelima, elemen CP pembelajaran seni rupa fase F kelas 12. Elemen mengalami mengeksplorasi unsur dari prinsip seni rupa dalam berbagai media dan konteks sekitar, merefleksikan, mengevaluasi, serta merefleksikan makna, fungsi, dan efektivitas karya seni rupa diri sendiri maupun orang lain, berpikir dan bekerja artistik, menganalisis potensi alat, bahan, teknik, dan kolaborasi lintas bidang dalam proses berkarya. Untuk menciptakan yaitu merancang dan menghasilkan karya orisinal berdasarkan pengalaman, pengamatan, serta gaya pribadi. Berdampak, menghasilkan karya yang memiliki nilai sosial, kultural, atau emosional yang dapat menginspirasi dan mengajak audiens.
menganalisis CP fase F kelas 12 semester 1 dan 2. Pada semester 1, fokus pembelajarannya pengenalan dan pendalaman konsep estetika, prinsip desain, dan eksperimen media. Aktivitasnya yaitu yang pertama eksplorasi unsur dan prinsip rupa di lingkungan sekitar, menganalisis karya seni rupa modern lokal, mengeksperimen teknik dan media, cat, digital art, kerajinan kontemporer. Untuk levelnya C2 dan sampai C4. Hasil yang diharapkan peserta didik memahami dan menganalisis unsur prinsip seni rupa serta mengaplikasikannya dalam karya sederhana. Untuk semester 2, penerapan dan penciptaan karya berbasis isu sosial dan refleksi diri. Aktivitasnya yaitu yang pertama merancang karya berdasarkan pengalaman pribadi atau isu sosial, kolaborasi lintas bidang seperti seni, sains, seni, teknologi, presentasi dan refleksi karya. Patternnya C5 sampai C6. Diharapkan peserta didik mampu menciptakan karya bernilai artistik dan berdampak sosial serta melakukan refleksi kritis terhadap hasilnya. Lalu di sini ada hubungan elemen antara CP, TP, dan ATP. Satuan pendidikannya SMA atau MA, mata pelajarannya seni rupa, fase kelas F atau 12. Semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2024 atau 2025. Pada semester 1, capaian pembelajaran elemen mengalami atau experiencing, mengeksplorasi unsur atau prinsip rupa pada objek nyata dan media desain. Tujuan pembelajarannya TP, yang pertama mengenali unsur rupa dan prinsip desain pada alam benda dan logo. Atur tujuannya, yang pertama identifikasi unsur rupa pada alam benda C2, yang kedua catat prinsip desain pada objek nyata dan logo C3. Lalu ada elemen berpikir dan bekerja artistik atau thinking and working artistically. Menganalisis potensi alat atau bahan menggambar dan mendesain. Tujuan pembelajarannya menganalisis penggunaan alat dan teknik gambar dan logo. Lalu pada elemen menciptakan atau making creating, menghasilkan gambar alam, benda, dan desain logo. Yang ketiga, TP-nya merancang dan membuat karya mengikuti prinsip estetika. Pada elemen merefleksikan atau reflecting, mengevaluasi karya, gambar, dan logo. Pada TP-nya mengomentari efektivitas visual karya. Pada elemen berdampak atau impacting, menampilkan karya bermakna sosial. TP-nya presentasi karya gambar dan logo. Pada ATP, yang pertama identifikasi unsur rupa pada alam benda atau C2. Yang kedua catat prinsip desain pada objek nyata dan logo C3. Yang ketiga analisis media gambar dan media desain logo C4. Yang keempat eksplorasi media gambar, pensil, arang, cat air. Yang kelima eksplorasi media desain logo manual atau digital. Yang keenam analisis perbandingan media atau C4. Yang ketujuh membuat sketsa alam benda C6. Yang kedelapan menyelesaikan gambar alam benda. Yang kesembilan merancang konsep logo C6. Yang ke-10 membuat logo manual atau digital. Yang ke-11 evaluasi unsur atau prinsip rupa pada gambar alam media alam benda C5. Yang ke-12 evaluasi makna dan fungsi logo C5. Yang ke-13 presentasi karya gambar alam benda P3. Yang ke-14 presentasi desain logo dan dampak visualnya. Lalu pada semester 2, unit 2 menggambar figuratif dan mendesain kemasan produk. Mengeksplorasi unsur atau prinsip rupa dalam figur manusia dan kemasan produk. Mengenali anatomi, proporsi, serta elemen visual kemasan. Lalu pada elemen berpikir dan bekerja artistik, thinking and working artistically, menganalisis media, figuratif, dan desain kemasan. Yang kedua memilih teknik dan media yang tepat. Elemen menciptakan making atau creating, menghasilkan gambar, figuratif, dan kemasan produk, merancang karya sesuai fungsi dan estetika. Pada elemen merefleksikan atau reflecting, mengevaluasi efektivitas visual karya figuratif dan kemasan, menilai teknik fungsi dan estetika. Pada elemen berdampak impacting, menampilkan karya figuratif dan desain kemasan, presentasi dan kontribusi visual. Lalu pada ATP-nya,
Yang pertama, identifikasi proporsi tubuh manusia, C2. Yang kedua, mengamati gestur, pose, ekspresi, C3. Yang ketiga, identifikasi elemen kemasan, bentuk, warna, tipografi. Yang keempat, analisis media gambar figuratif, C4. Yang kelima, analisis media manual atau digital untuk kemasan, C4. Yang keenam, sketsa gestur. Yang ketujuh, menggambar figur manusia lengkap dengan anatomi. Yang kedelapan, membuat konsep kemasan produk. Yang kesembilan, menyusun layout desain kemasan. Yang kesepuluh, menyelesaikan karya akhir. Yang kesebelas, evaluasi proporsi dan teknik figur, C5. Yang ke-12, evaluasi fungsi dan estetika kemasan, C5. Yang ke-13, presentasi karya figuratif, P3. Dan yang terakhir, presentasi kemasan produk dan dampaknya bagi audiens. Alur tujuan pembelajaran atau ATP seni rupa fase F kelas 9 kelas 12. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau TP, mengenali unit 1, menggambar alam benda dan mendesain logo. Yang pertama, mengenali unsur rupa dan prinsip desain pada alam benda dan logo. Materi atau topik, unsur rupa atau garis, bentuk, warna, dan tekstur, prinsip desain seperti komposisi, proporsi, dan keseimbangan, penerapan unsur dan prinsip pada objek, alam, benda, dan logo. Kegiatan pembelajaran seperti observasi objek alam benda di kelas atau di rumah, analisis contoh logo sederhana, diskusi kelompok mengenai unsur atau prinsip yang ditemukan, mencatat hasil pengamatan di jurnal visual. Asesmen atau penilaian itu berupa lembar observasi unsur dan prinsip rupa, refleksi pengamatan. Berikut yang kedua, menganalisis potensi penggunaan media gambar dan media desain logo. Media gambar pensil, arang, tinta, dan cat air. Media desain logo menggunakan manual dan digital. Eksperimen berbagai alat dan bahan gambar, diskusi tentang kelebihan dan kekurangan setiap media, membuat perbandingan hasil antar media, laporan eksplorasi media, dokumentasi hasil eksperimen. Yang ketiga yaitu merancang dan menghasilkan gambar alam benda dan desain logo, sketsa berbentuk pencahayaan, komposisi gambar alam benda, konsep logo, bentuk, warna, dan makna. Membuat sketsa alam benda berdasarkan pengamatan, menentukan komposisi, proporsi final, brainstorming ide, logo, makna, dan pesan. Membuat logo manual atau digital. Karya gambar alam benda berupa rubrik teknik dan estetika. Karya desain logo, rubrik konsep, fungsi, dan estetika. Yang keempat, mengevaluasi karya gambar dan logo. Kritik karya seni, bahasa seni rupa. Mengamati karya teman sekelas, diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karya, penulisan refleksi pribadi. Asesmen formatif yaitu lembar apresiasi karya, catatan refleksi individu. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mempresentasikan karya gambar alam benda dan desain logo, presentasi visual, pesan dan makna karya, menata karya untuk mini pameran kelas, presensi makna dan tujuan karya, diskusi dampak visual karya bagi audiens, penilaian presentasi dan pameran. Kedua yaitu menggambar figuratif dan mendesain kemasan produk. Yang pertama itu mengenali proporsi tubuh manusia dan elemen visual kemasan produk. Itu proporsi tubuh manusia, gestur dan pose, elemen kemasan, bentuk, warna, tipografi, lalu ada pengamatan pose langsung atau foto model, latihan gestur, drawing cepat, analisis berbagai kemasan produk, lalu lembar identifikasi proporsi, lembar analisis kemasan. Yang kedua ada menganalisis media gambar figuratif dan media desain kemasan. Itu ada media figuratif, pensil, bolpen, tinta digital, media kemasan, manual digital bahan dasar, lalu eksperimen media figuratif, eksperimen penyusunan layout kemasan sederhana,
pembandingan kelebihan setiap media. Lalu laporan eksplorasi media, dokumentasi proses eksperimen. Yang ketiga ada menghasilkan gambar figuratif dari desain kemasan, yaitu ada anatomi dasar, cahaya gelap pada figur, konsep kemasan, dan branding. Lalu membuat sketsa gestur, menggambar proporsi dan anatomi, merancang konsep kemasan berdasarkan produk target pasar, menyusun layout desain kemasan, dan menyelesaikan karya digital atau manual. Lalu ada karya gambar figuratif, rubrik teknik dan proporsi, karya desain kemasan, rubrik fungsi, dan estetika. Yang keempat ada mengevaluasi karya figuratif dan kemasan produk. Itu ada kritik karya figuratif, kritik desain kemasan, lalu ada mengamati karya teman, diskusi kritik konstruktif, refleksi tertulis, lalu lembar evaluasi karya dan catatan refleksi. Yang terakhir ada mempresentasikan karya figuratif dan desain kemasan. Itu ada presentasi visual, komunikasi pesan desain, terus mini pameran kelas portofolio digital, presentasi maksud dan fungsi karya, diskusi dampak visual karya, dan yang terakhir penilaian presentasi karya, penilaian pameran atau portofolio. Dari kelompok 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.